Selamat pagi. Nama saya Firman Setiabudi dari Freeport Indonesia. Saya adalah praktisi geometrik dan bagian dari tim yang membangun Enterprise GIS dan pengembangan aplikasi geospasial lainnya di Freeport Indonesia. Saat ini saya akan memaparkan tentang pencapaian terkini dari implementasi teknologi berbasis spasial di Freeport Indonesia. Secara umum, Freeport sangat konsen dengan keunggulan teknologi GIS yang berbasis enterprise dan diimplementasikan secara menyeluruh dan terintegrasi, sehingga diharapkan akan meningkatkan keunggulan data manajemen dan efisiensi, serta sejalan dengan tujuan perusahaan dalam pengoperasian tambang ini dengan aman. Penggunaan GIS Dashboard merupakan implementasi terkini dengan informasi tematis dan komprehensif dan sangat unggul dalam meningkatkan kemampuan monitoring dan juga efisiensi. Pengembangan Enterprise GIS Portal di PT Freeport Indonesia. Pencapaian implementasi sampai tahun 2020. Dalam presentasi ini, saya akan memaparkan poin-poin dalam bentuk sejarah dan pembangunan WebGIS Enterprise di PT Freeport Indonesia, kemudian strategi pengembangan dan pemilihan teknologi sebagai multi-platform, lalu benefit dan keunggulan WebGIS dan juga Enterprise Dashboard GIS sebagai solusi. Saya akan tampilkan dalam pemaparan ini berbentuk story map. Seperti kita ketahui bahwa GIS adalah sebuah sistem pemetaan digital modern yang terintegrasi langsung dengan sistem database yang berbasis spasial untuk mengambil, menelusuri, menampilkan, menganalisis pelaporan dan permodelan semua data spasial. PT Freeport Indonesia telah mengembangkan teknologi ini untuk mendukung operasional skala enterprise, termasuk peta digital, foto udara, data survei, citra satelit, dan lain-lain. GIS berbasis web telah dikembangkan secara intensif oleh Divisi Geoengineering PT Freeport Indonesia untuk mendukung operasi tambang, mitigasi keselamatan, dan real-time monitoring data. Ini sedikit sejarah pengembangan dari Enterprise WebGIS yang sudah dikembangkan di PT Freeport Indonesia. Diawali tahun 1998 sampai dengan 2003, kami telah membangun aplikasi GIS for Ecological Restoration, atau kita sebut GISR, dari versi 1 sampai versi 4, dengan menggunakan kustomisasi ArcView 3.x, dari 3.0 sampai 3.3 kalau nggak salah. Era WebGIS sudah kita mulai sejak tahun 2004 sampai 2009, yaitu membangun aplikasi WebGIS Main Tracking dengan menggunakan kustomisasi ArcIMS 4. Aplikasi WebGIS yang lebih maju kami kembangkan di tahun 2009 sampai 2010 dengan menggunakan kustomisasi ArcGIS Server Standar dari versi 8 sampai dengan versi 9. Kemudian era Enterprise WebGIS PT FI dimulai sejak tahun 2013 sampai 2014 dengan menggunakan ArcGIS Server Standar 10.2 dan menggunakan viewer Adobe Flex 3.6. Pengembangan dilanjutkan pada tahun 2014 sampai 2016 dengan melanjutkan pengembangan WebGIS Enterprise menggunakan ArcGIS Server Advanced versi 10.3 sampai 10.4, dan pada periode tersebut dimulailah pengembangan portal for GIS. Pengembangan yang dilakukan sejak 2016 sampai sekarang menggunakan ArcGIS Server Advanced 10.4 sampai 10.5 dan portal for GIS. Pengembangan ini mengaplikasikan multi-platform device. Kemudian juga ada wireless connection dengan menggunakan mobile device dan juga mulai mengimplementasikan GeoEvent Server. Image Discovery saat ini jadi Image Server dan penggunaan portal GIS Dashboard yang semakin intensif. Saat ini penggunaan GIS Dashboard merupakan aplikasi yang dominan dalam pengembangan WebGIS Enterprise di PT Freeport Indonesia. Ini adalah gambaran bahwa kita berkomitmen mengembangkan WebGIS Portal Enterprise sebagai multi-platform dalam aplikasi portal kita. Ini adalah tampilan
dari web portal PT Freeport Indonesia yang bisa diakses oleh hampir seluruh karyawan PT Freeport Indonesia yang diberikan akses. Kemudian kita bisa memasuki aplikasi WebGIS ini dengan cara mengklik PT FI Operation, kemudian GIS, dan pilih Indonesia. Di sini akan tampil beberapa aplikasi dashboard maupun web map yang sudah dibangun. User dapat memilih salah satu di antara aplikasi-aplikasi ini. Untuk menerangkan lebih efisien, saya akan tampilkan aplikasi-aplikasi ini dalam bentuk story map. Ini adalah tampilan story map dari aplikasi GIS dashboard kita yang menghimpun dan mengumpulkan beberapa aplikasi yang pernah kita buat untuk ditampilkan secara komprehensif. Aplikasi ini sangat berguna untuk high level dan juga untuk publikasi, di mana tentunya untuk edukasi, di mana user-user dapat melihat aplikasi ini dengan lebih komprehensif dan lebih menyeluruh. Kita mulai. Seperti tadi diterangkan bahwa kita mempunyai homepage PT FI GIS Portal dengan mengakses operation, kemudian GIS, kemudian Indonesia. Kemudian muncullah beberapa aplikasi yang ada di sini. User bisa memilih salah satu di antaranya. Kemudian bisa explore data-data yang ada dan ikut memonitoring informasi yang ada. Ini adalah batas-batas PT FI yang ditampilkan sebagai web map. Dan ini bisa diakses juga sebagai aplikasi dashboard atau web map portal. Di sini akan kita bisa jumpai data boundaries atau data batas yang terdiri dari support area atau project area, KOE, dan kemudian kuala kencana, batas kuala kencana. Ini adalah informasi yang cukup penting karena di sana akan ditampilkan juga informasi-informasi yang berbentuk secara legal, di mana batas-batas kita sudah diukur, kemudian diregistrasikan. Kemudian kita bisa melihat datanya di sini, fotonya juga, sehingga kita bisa memperlihatkan dan menunjukkan bahwa batas-batas ini adalah memiliki tata batas yang sudah diregistrasikan sebagai titik referensi. Topographic portal. Peta dashboard ini menampilkan semua informasi topografi yang kita miliki dan terkini. Data yang paling akurat yang kita miliki adalah data yang di-capture, yang diakuisisi dari survei LiDAR, dari airborne LiDAR, yang kemudian kita compile menjadi sebuah service DEM, kemudian ditampilkan dalam dashboard. Portal ini berisi kumpulan data terrain model, jadi DEM seperti yang saya sebutkan tadi, dan dilakukan pembaharuan secara berkala sesuai dengan akuisisi data terbaru yang kami dapatkan. Saat ini data LiDAR terbaru diakuisisi pada tanggal 30 November 2019 sampai dengan 6 Januari 2020. Jadi ini tampilan WebGIS web map untuk kontur 50 meter. Selain menampilkan lokasi atau peta, portal ini juga menampilkan beberapa lokasi-lokasi bahaya atau di sekitar jalan yang telah disurvei oleh tim dari Civil Geotech. Nanti kita terangkan dalam dashboard tersendiri. Jadi kita bisa
lihat semua informasi yang ada di sini. Data road slope atau kemiringan di sekitar jalan atau kemiringan jalan juga disajikan di portal ini sebagai gambaran kemiringan jalan di area tambang. Ini adalah tampilan dari GIS portal yang dibuat dengan memanfaatkan data digital elevation model dari data LiDAR yang diperbarui secara berkala. Diharapkan portal ini dapat membantu memvisualisasikan topografi di area kerja dan secara interaktif dapat dilakukan pengukuran. Selain topografik portal, kami juga membuat dashboard yang menyajikan data-data untuk tambang terbuka Grasberg. Ini adalah tampilan dari tambang terbuka kami. Data ini DM-nya diambil dari survei LiDAR tahun 2020. Di daerah Grasberg, kami juga melakukan reklamasi dan revegetasi. Dan data-data tersebut direcord juga di portal kami. Jadi kita bisa tahu beberapa implementasi dari kegiatan reklamasi tambang kita. Di samping itu, kami juga menampilkan monitoring geotek atau pergerakan tanah, yaitu monitoring prisma yang dipasang di sekitar tambang, dipantau secara real time. Ini untuk memudahkan mengetahui pergerakan tanah dan lereng untuk kepentingan pengamatan geotechnical dan juga safety. Poin-poin ini adalah poin-poin yang terreplikasi, termonitoring secara real time setiap 3 menit, sehingga kita bisa mengamati apabila ada pergerakan tanah di sana. Lalu ada real time equipment monitoring yang menyajikan informasi truck, shovel, dan loader secara real time, near real time, karena frekuensi datanya setiap 5 menit sekali. Kita bisa lihat informasi ini baru terupdate baru saja sekitar 3 menit yang lalu. Sini ada lokasinya, kemudian tujuannya, kemudian flatnya, kemudian materialnya apa dan beratnya seperti apa. Data-data tersebut terreplikasi dari database dispatch di PT Freeport Indonesia. Ini adalah informasi geologi di area tambang Grasberg yang bisa diakses oleh seluruh karyawan yang memiliki akses ke portal Freeport. Ini adalah aplikasi GIS dashboard yang memonitoring seluruh pergerakan dari equipment. Di sini bisa dikustomisasi semua aplikasinya dan juga ada heat map. Kita masuk ke aplikasi penggunaan dashboard portal untuk tambang bawah tanah. Tambang bawah tanah di PT FI dibagi menjadi beberapa bagian, beberapa area tambang, yaitu Grasberg Block Caving, DMLZ atau Deep Mill Level Zone, DOZ atau Deep Ore Zone, dan Bigosan, serta kucing liar. Life of mine dari drift pada tambang di bawah tanah dipetakan pada web GIS kita dan bisa diakses oleh seluruh user. Ini adalah lokasi tambang bawah tanah DMLZ, dan area yang berwarna merah adalah merupakan actual development saat ini. Data-data tersebut diperbarui setiap hari oleh tim underground survey.
Ini adalah Grasberg Block Caving, lokasi tambang bawah tanah kita yang terbesar di bawah open pit Grasberg. Data-data tersebut juga diupdate oleh underground survey setiap hari. Ini adalah lokasi tambang bawah tanah Bingkosan. Ini adalah hal yang menarik, di mana salah satu feature yang kita kembangkan adalah pengamatan geotek di tambang bawah tanah yang dikumpulkan datanya dengan menggunakan mobile device, kemudian disinkronisasi ke database yang kita bisa baca langsung dan ditampilkan ke dalam GIS portal. Ini adalah lokasi dari DOZ yang mulai beroperasi pada akhir tahun 2000. Ini adalah portal dashboard yang disediakan oleh tim underground survey untuk menyajikan data-data update dari drift atau terowongan-terowongan bawah tanah secara harian, di mana ini bisa dimonitoring secara harian. Jadi apabila kita mengamati hari ini, berarti inilah update yang paling terakhir di hari sebelumnya. Dashboard juga memfasilitasi beberapa informasi geologi untuk underground. Jadi ini adalah secara umum, kemudian kita masuk ke area khusus. Ini ada DMLZ, ini ada GBC. Kita juga bisa melihat secara real-time swipe windows dengan informasi yang berbeda, sehingga user dari teman-teman teknisi geologi dan modeler lebih mudah mendapatkan referensi dan informasi tambahan, terutama untuk informasi geologi. Ini adalah pabrik pengolahan biji yang terdapat di mile 74 di dataran tinggi. WebGIS memfasilitasi informasi spasial untuk kompleks pabrik pengolahan biji yang menampilkan data infrastruktur yang berisi keterangan bangunan serta area ownernya. Misalnya ini kita klik seperti ini, kita akan tampilkan ini adalah C3 Ball Mill dengan informasi lokasi dan juga kontak person dari gedung tersebut. Ini adalah salah satu konsentrator kita yang merupakan bagian dari proyek peningkatan kapasitas yang selesai pada tahun 1995, dan konsentrator 4 selesai dibangun pada 1998 sebagai bagian dari proyek peningkatan besar terakhir. Jadi dashboard menampilkan informasi-informasi infrastruktur, dan yang lebih menarik lagi adalah dalam proses pengolahan biji, pabrik pengolahan menghasilkan konsentrasi tembaga dan emas dari biji yang ditambang dengan proses pemisahan mineral berharga dari pengotor yang menutupinya. Langkah-langkah utamanya adalah penghancuran, penggilingan, pengapungan, dan pengeringan. Yang menarik adalah bahwa mill atau proses pengolahan biji ini menimbulkan sebuah paparan suara yang harus diamati dan dimitigasi tingkat keamanannya. GIS Dashboard membangun sebuah sistem di mana paparan suara diinterpolasikan kemudian diamati secara spasial, sehingga lokasi-lokasi paparan suara dalam mill bisa dimonitor secara berkala. Ini adalah tampilan dari C4. Di samping noise
kami juga menampilkan posisi-posisi pengamatan paparan radiasi di mill atau di pengolahan biji. Ini adalah salah satu contohnya. WebGIS juga menampilkan informasi fixed asset untuk lokasi kota, untuk pemukiman para karyawan, seperti di Tembagapura, Hidden Valley, kemudian di Kuala Kencana. Ini adalah pemukiman risk camp yang kita petakan dan ditampilkan dalam fixed asset management. PT Freeport Indonesia melakukan kegiatan pembangunan masyarakat di sekitar tambang, yaitu proyek 3 desa, dan WebGIS memfasilitasi dalam menginventaris lokasi-lokasi tersebut. Ini adalah Desa Banti, kemudian inilah Desa Singa. Semua informasi setiap rumah bisa diakses dengan mengklik informasi tersebut. Ini adalah tampilan di mana WebGIS memfasilitasi aplikasi-aplikasi dari data pengamatan lingkungan di sekitar area PT Freeport Indonesia. Ini adalah salah satu contohnya dalam pengamatan estuari. Selain memetakan dan mengumpulkan informasi-informasi spasial untuk mendukung operasi tambang, PT Freeport juga mendapatkan penghargaan atas kampanye mengurangi sampah plastik. Ini adalah salah satu concern lingkungan kami, sehingga kami mengkampanyekan penggunaan botol minum daripada kita menggunakan botol minum kemasan sekali buang, sehingga mengurangi sampah plastik. WebGIS kami mendukung kampanye tersebut dengan memonitoring drinking station di seluruh wilayah PT Freeport Indonesia dan menampilkan informasi harian dari analisis kesehatan atau compliance dari drinking station tersebut. GIS di PT FI support juga untuk K3, kesehatan, keselamatan kerja, yaitu dengan memetakan semua area-area yang diperuntukkan untuk merokok. Jadi kita tidak sembarangan merokok kecuali di tempat yang sudah disediakan, dan tempatnya adalah dimonitoring dengan memanfaatkan aplikasi dashboard. Jadi kita bisa tahu lokasi-lokasi tersebut dan juga fotonya, kemudian informasi inspeksinya dan seterusnya. Kita juga bisa melihat area-area tersebut sesuai dengan tempatnya, apakah di mill, di highland, di OB4. Demikian presentasi yang bisa saya sajikan untuk aplikasi WebGIS dan dashboard di PT Freeport Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya.